Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita telah memasuki sesi ke-11 dengan topiknya simulasi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kalau di pertemuan 10 kemarin kita bagaimana sih konsep membuka dan menutup pelajaran. Kalau sekarang simulasi, tentu sebelum simulasi Bapak kembali menguatkan hal-hal yang perlu dipahami oleh para mahasiswa sebelum melakukan simulasi. Tujuan membuka dan menutup pelajaran kalau kita integrasikan adalah pertama menumbuhkan perhatian dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini tentu di awal. Yang kedua, memahami batas-batas yang akan dipelajari dikerjakan. Ini perlu tujuannya apa, materinya apa, supaya tahu batasan-batasan tadi. Lalu mahasiswa perlu gambaran di pelajaran ini. Barangkali dia punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang materi yang diajarkan guru tersebut, tentu dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode dan media yang tepat. Sehingga mahasiswa atau siswa itu tahu menghubungkan antara materi yang telah dilalui dan materi yang akan datang. Ini penting sekali supaya secara proses mental anak siap. Jadi langsung dia merespon positif, dia melalui kedipan matanya dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti ini materi sudah betul-betul nyambung gitu. Menggabungkan fakta keterampilan dan konsepnya tercakup dalam suatu peristiwa. Nah, inilah tujuannya adalah pertama memberi motivasi agar tahu tujuan batasan materinya dengan metode-metode yang tentu dipilih yang terbaik oleh para guru. Komponen membuka dan menutup pelajaran itu penggunaan alat bantu mengajar penting. Jadi media itu ibarat gantar. Ketika kita mengambil buah di atas pohon, tangan kita tidak bisa menjangkau, maka menggunakan gantar. Gantar inilah media supaya dengan gantar buah yang akan kita ambil kena tersebut. Lalu juga adanya pola interaksi yang bervariasi. Interaksi itu artinya adanya sebuah hubungan timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain, kelompok lain dengan kelompok lain. Jadi pola interaksinya tidak hanya melulu guru dan siswa, tapi siswa dengan siswa bagaimana dia mempresentasikan, mengungkapkan pendapatnya, komentarnya, sehingga motivasi tetap terjaga dengan tentu situasi yang hangat, antusias, sifat ingin tahu ini terus berkembang sehingga anak ketika awal dan akhir dengan senyuman karena telah berhasil menguasai materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Prinsip membuka dan menutup pelajaran telah bermakna. Bermakna ini maksudnya berarti, berguna. Apa yang dia pelajari ini ternyata berkaitan dengan kehidupan, baik itu pengalaman di rumah, ketika bermain, ketika pernah belanja ke toko, supermall atau ke pasar. Ini pengalaman-pengalaman penting. Jadi anak itu jangan hanya diam di rumah, bawa bereksplorasi keluar, ke rumah neneknya. Jadi bahwa apa yang dipelajari itu sebetulnya kehidupan. Hanya kehidupannya nyambung nggak dengan pengalaman anak. Lalu prinsip kedua, berurutan dan berkesinambungan. Materi itu tentu di dalam standar isi sudah diurutkan oleh para ahli sedemikian rupa dengan sebuah pendekatan spiral. Spiral itu seperti obat nyamuk ya. Anak mengenal yang lebih dekat dulu, terus yang dekat semakin jauh, artinya luas lagi pengetahuannya. Tentu sebelum kita mengajarkan peta Indonesia, tentu peta kalau kelas 4 Jawa Barat dulu. Sebelum menentukan peta Jawa Barat, kalau anak kelas bawah berarti peta kecamatan, peta desa, jadi yang dekat dulu.
Belum bicara tentang warga negara, bicara dulu tentang anggota keluarga. Jadi pendekatan spiral seperti itu. Ini prinsipnya bermakna berurutan, berkesinambungan, sehingga menjadi sebuah konsep pengetahuan yang utuh terhadap suatu topik yang dibahas. Ini sebuah contoh kegiatan membuka dan menutup pelajaran. Coba diamati di dalam slide tersebut. Jadi ketika guru berada di ruang kelas, pertama guru memilih posisi di kelas dan memilih kegiatan yang berbeda dari biasanya. Ia kerjakan dan membuka pelajaran. Kali ini ia berdiri di tengah-tengah kelas sambil bertanya pada siswa tentang kegiatan siswa di rumah yang mungkin ada hubungan dengan materi yang akan diajarkan. Artinya guru ketika pada waktu itu karena saya akan menerapkan membuka dan menutup pelajaran, berpakaiannya yang fresh, yang rapi, sebab ini akan membawa motivasi diri juga ya. Ada sesuatu yang berbeda. Makanya kalau kita lihat pada gambar ini ya, anaknya duduknya satu arah menghadap ini. Coba kita berinovasi, menggunakan strategi-strategi yang tidak hanya seperti itu, sehingga anak bosan kalau begini. Kali ini terus mungkin ada hubungannya dengan materi. Pada kesempatan lain mungkin guru berdiri di belakang atau di muka kelas, lalu bercerita dengan ekspresi tentang peristiwa gempa misalnya. Bagaimana waktu gempa kamu ada di mana? Bagaimana pengalaman kamu ketika gempa? Bagaimana melihat saudara kita yang tersimpa musibah ketika gempa? Nah, memang pada waktu itu kita akan membahas gunung berapi, kaitkan dengan situ. Jadi dia gunung api belum melihat, tapi pernah mendengar cerita dari orang tuanya, dari kakaknya, atau bahkan melihat di televisi. Nah, ini yang disebut pembelajaran bermakna, terkait satu sama lain. Sebab itu keterampilan membuka pelajaran merupakan momen awal yang terpenting dalam suatu proses belajar. Dan ketika menutup, jadi tidak ujuk-ujuk ditutup, bagaimana materi yang diajarkan tadi itu ditanggapi, dikomentari oleh siswa tentang katakanlah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tadi ditanggapi. Masing-masing anak mempunyai pendapat. Guru sebagai mediator, sebagai fasilitator tentu ada di tengah-tengah atas pendapat-pendapat anak-anak tersebut, hingga guru bisa menjadi penengah atau mediator atas jawaban anak-anak. Maka di kegiatan menutup itu dikuatkan, atas pendapat-pendapat anak dikuatkan, sehingga anak-anak merasa bahwa pendapatnya dihargai. Setelah itu jangan lupa dari penguatan-penguatan anak bisa ditanya tentang sejauh kemana tadi dipahami, ada feedback. Setelah itu yang terakhir jangan lupa ada pesan-pesan moral. Apa sih esensi nilai-nilai yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran ini? Misalnya kalau bencana alam tadi, maka nilai-nilainya perlu adanya apa? Kepedulian, bahwa hidup ini tidak sendiri, kita hidup bersama dengan lingkungan, dengan tetangga. Ada tetangga kita yang perlu kena musibah, ya kita bantu, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Inilah nilai-nilai tadi ya. Ada semacam komentar, sebuah kesimpulan, penguatan, tanya jawab, diakhiri apa makna pembelajaran hari ini, yaitu dengan pengembangan nilai-nilai kehidupan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.